أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين للقرآن وسنة فقهاء في الدين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة. Pernah nggak sih kalian ngerasain lagi diskusi serius soal kerjaan, tiba-tiba topiknya dibelokin jadi ceramah agama? Nah, kali ini kita akan bedah sebuah cerita nyata yang nunjukin gimana manipulasi halus tapi kuat banget bisa terjadi di tempat kerja. Coba deh bayangin, kalian lagi di ruang rapat, udah siapin data, angka, argumen kuat buat minta kenaikan gaji. Terus atasan kalian bukannya jawab pakai data, malah ngeluarin kutipan ini. Suasana ruangan langsung berubah total kan? Nah, dari sinilah cerita kita dimulai. Ini dia pertanyaan intinya. Kita semua setuju kalau bersyukur itu hal yang baik. Tapi, apa jadinya kalau konsep sepositif ini malah dipelintir buat membungkam hak dan ngebolehin ketidakadilan? Oke, yuk kita selami lebih dalam. Oke, kita mulai dari momen paling krusialnya. Sebuah rapat evaluasi tahunan yang harusnya ngebahas kinerja, tapi malah jadi kayak ujian keimanan. Jadi gini, konteksnya tuh profesional banget. Si penulis dan teman-temannya ini datang dengan persiapan super matang. Mereka nggak cuma ngeluh, tapi bawa data, bawa fakta. Pendekatan mereka benar-benar logis untuk sebuah permintaan yang juga sangat wajar. Dan disinilah semuanya berbelok. Bukannya ngebahas soal anggaran atau performa, si direktur Pak Hadi malah ngeluarin kartu sakti syukur. Diskusi soal angka dan kontrak mendadak diangkat ke level spiritual. Ini tuh taktik yang ampuh banget buat bikin orang langsung kicap. Si penulis ini ngerasa ada yang nggak beres. Dia pun mutusin buat nyari tahu sendiri. Yuk kita lihat gimana satu tindakan simpel bisa ngebongkar sebuah manipulasi yang rumit ini. Nah, ini dia ayat spesifik yang dipakai sama Pak Hadi. Ayat yang kita semua pasti familiar banget, sering kita dengar di mana-mana. Tapi, seperti yang bakal kita lihat, satu kalimat kalau dicopot dari konteksnya, maknanya bisa jadi beda banget. Karena perasaannya nggak enak, penulis iseng buka aplikasi Al-Quran di HP-nya. Dan yang dia temukan benar-benar bikin kaget. Ternyata, ayat ke-7 ini adalah lanjutan dari ayat ke-6 yang ngomongin soal pembebasan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun. Nah, ini dia kuncinya. Disinilah letak manipulasinya. Lihat deh perbedaannya. Di kiri, logika yang dipelintir, kamu harus bersyukur dulu dengan kondisimu sekarang, baru nanti dapat keadilan. Tapi di kanan, logika ayat yang sebenarnya, kamu dibebaskan dulu dari ketidakadilan. Baru setelah itu kamu bisa bersyukur dengan tulus. Jadi, keadilan itu syarat untuk bisa bersyukur sejati, bukan sebaliknya. Apa yang dilakuin Pak Hadi ini ternyata ada namanya loh. Namanya manipulasi teologis, sebuah taktik yang menggeser masalah dari yang tadinya ketidakadilan sistem jadi seolah-olah masalah iman pribadi. Jadinya, kalian nggak lagi debat soal angka, tapi soal seberapa soleh diri kalian. Ternyata, taktik ini tuh nggak sendirian. Ini adalah bagian dari semacam buku panduan manipulasi yang lebih besar. Ada serangkaian strategi yang sering dipakai buat menciptakan budaya, di mana nuntut hak itu rasanya kayak berbuat dosa. Selain ayat syukur, ada juga konsep qanaah atau merasa cukup, yang sering diartikan jadi terima aja dieksploitasi. Terus ada juga bungkus kita kan keluarga, yang bikin nuntut hak jadi berasa kayak ngikhianatin keluarga sendiri. Belum lagi kegiatan-kegiatan keagamaan di kantor, yang seolah-olah jadi pengganti hak profesional. Semuanya ini bagian dari sistem yang sama. Nah, sistem yang lebih besar ini bisa kita sebut sebagai kapitalisme religius, di mana citra dan simbol-simbol agama dipakai perusahaan bukan buat ningkatin spiritualitas, tapi lebih kayak jadi tameng buat ngelindungin praktik bisnis mereka yang mungkin nggak adil. Efek psikologisnya ini kuat banget. Karyawan jadi dibuat ragu sama diri sendiri. Apa jangan-jangan emang aku yang kurang bersyukur ya? Mungkin ini ujian kesabaran. Rasa bersalah inilah yang bikin lumpuh,
bikin orang jadi lebih milih menerima ketidakadilan daripada dicap kurang beriman. Oke, kita udah bahas masalahnya. Sekarang kita pindah ke solusinya. Si penulis ini nggak cuma diem aja, dia nyusun strategi baru buat membalikan keadaan. Langkah pertama yang dilakuin penulis adalah ngebekalin diri dengan pengetahuan. Ternyata, dalam ajaran Islam sendiri, ada prinsip-prinsip yang jelas banget soal upah yang adil. Upah itu harus layak, harus tepat waktu, dan harus adil. Nah, ini bisa jadi argumen tandingan yang kuat banget. Nah, ini pergeseran cara pandang yang penting banget. Isunya bukan lagi kurang sabar atau kurang syukur, tapi adanya ghoben, alias eksploitasi. Dan Islam justru melarang kita untuk pasrah sama kezoliman. Jadi menuntut hak itu malah jadi bagian dari menegakkan kebaikan. Dengan pemahaman baru ini, strateginya jadi jelas. Jangan langsung serang argumen agamanya, karena itu bisa bikin kita kelihatan kayak nyerang agama. Sebaliknya, atui aja dengan sopan, terus dengan cerdas, tarik lagi diskusinya ke ranah profesional, ke kontrak, ke data, dan ke logika bisnis. Dan ini contoh kalimat persisnya yang diucapin langsung sama penulis. Coba perhatiin deh, ini cerdas banget. Dia nerima premis syukur, tapi langsung dia definisikan ulang sebagai pelaksanaan kontrak yang adil. Taktik ini langsung melucuti senjata si manipulator dan maksa diskusi balik lagi ke jalur profesional. Terus gimana hasilnya? Bagian terakhir ini bakal ngebahas kemenangan mereka dan apa itu arti syukur yang sebenarnya. Hasilnya adalah sebuah kemenangan. Gaji memang naik, tapi yang lebih penting lagi, pola komunikasi di perusahaan itu berubah. Diskusi soal hak nggak bisa lagi dibungkam pakai narasi moral spiritual. Jadi ini pelajaran penting yang bisa kita ambil. Penggunaan argumen agama dalam konteks kayak gini seringkali justru jadi tanda kelemahan, bukan kekuatan. Itu adalah benteng pertahanan terakhir mereka saat argumen logis dan data udah nggak mempan lagi. Kutipan dari penulisnya ini ngerangkum semuanya dengan sangat indah. Syukur yang sejati itu lahir dari kebebasan dan keadilan. Syukur bukanlah alat untuk menekan, tapi buah dari martabat manusia yang ditegakkan. Dan kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Setelah melihat semua konteks ini, apakah menuntut hak dan keadilan itu sebuah tindakan yang bertentangan dengan iman? Atau jangan-jangan justru itu adalah ciri dari iman yang hidup, yang berani memperjuangkan kebenaran?